Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2, mata kuliah pengantar agrosains kelas D, akan memaparkan tentang salah satu faktor produksi pertanian, yakni sumber daya manusia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Doni Septian dengan 3 digit NPM terakhir 082, Alia Zakiah 092, Gaida Marsa 095, Sandra Azani 097, Siva Faujia 041, dan Reza Febrian 047. Berikut adalah peta konsep atau overview dari presentasi yang akan kami berikan. Yang pertama ada latar belakang, lalu pengertian sumber daya manusia, jenis sumber daya manusia, hubungan sumber daya manusia dengan produksi pertanian, permasalahan sumber daya manusia di bidang pertanian, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Meningkatnya jumlah populasi di Indonesia seiring dengan kebutuhan ketersediaan pangan yang meningkat pula. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan upaya dan sumber daya dengan pengelolaan yang baik. Sumber daya manusia ataupun SDM pertanian yang berkualitas merupakan prasyarat mutlak keberhasilan pembangunan pertanian. Mugyarto pada tahun 1994 mengatakan, Indonesia merupakan negara pertanian. Artinya, sektor pertanian ini memegang peranan penting dari semua perekonomian nasional di Indonesia. Setiap harinya akan semakin meningkat baik jumlah, keragaman, hingga mutu pangannya, seiring dengan perkembangan populasi kualitas hidup masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar, sekitar 272 juta dan terus bertambah 1,6% per tahun. Membutuhkan ketersediaan pangan yang cukup besar pula, yang tentunya akan memerlukan upaya dan sumber daya yang besar untuk memenuhinya. Misalnya, dengan adanya sumber daya manusia ataupun SDM. Tetapi, tentunya dengan membutuhkan manajemen SDM yang tepat. Tanpa manajemen sumber daya manusia yang handal, pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber-sumber lainnya menjadi tidak berdaya guna dan berhasil guna. SDM pertanian berkualitas adalah prasyarat mutlak keberhasilan pembangunan pertanian. Nah, untuk selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya manusia itu? Nah, secara garis besar, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM ataupun sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan berencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gaida. Selanjutnya ialah jenis sumber daya manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kemampuan dan kualitas kerjanya dan berdasarkan status pekerjaannya. Sumber daya manusia berdasarkan kemampuan dan kualitas kerjanya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memperoleh kemampuannya dalam suatu bidang dengan cara menempuh pendidikan formal, contohnya dokter dan arsitek. Yang kedua ialah tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang membutuhkan keahlian di bidang tertentu dengan melalui pelatihan atau pengalaman kerja, contohnya musisi dan supir bus. Yang ketiga ialah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, yaitu yang bekerja hanya mengandalkan tenaga saja tanpa ada keunggulan lain, contohnya ialah kuli. Lalu selanjutnya, sumber daya manusia berdasarkan status pekerjaannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pekerja lepas, yaitu orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Yang kedua, pekerja kontrak, yaitu orang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Lalu yang terakhir, pekerja tetap, yaitu seorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu. Setiap usaha pertanian yang akan dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja.
Oleh karena itu, dalam analisa ketenagakerjaan di bidang pertanian, penggunaan tenaga kerja dinyatakan oleh besarnya curahan tenaga kerja yang dipakai adalah besarnya tenaga kerja efektif yang dipakai. Skala usaha akan mempengaruhi besar kecilnya berapa tenaga kerja yang dibutuhkan dan pula menentukan macam tenaga kerja yang bagaimana diperlukan. Dalam usaha tani, kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan meliputi hampir seluruh proses produksi berlangsung. Kegiatan ini meliputi beberapa jenis tahapan pekerjaan, antara lain yaitu persiapan tanaman, pengadaan sarana produksi pertanian, meliputi bibit, pupuk, obat hama atau penyakit yang digunakan sebelum tanam, penanaman atau persemaian, pemeliharaan yang terdiri dari penyiangan, pemupukan, pengobatan, pengaturan air dan pemeliharaan bangunan air, dan terakhir panen dan pengangkutan hasil, lalu penjualan. Tenaga kerja dalam hal ini, petani merupakan faktor penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi komoditas pertanian. Tenaga kerja harus mempunyai kualitas berpikir yang maju sebagai petani yang mampu mengadopsi inovasi-inovasi baru, terutama dalam menggunakan teknologi untuk pencapaian komoditas yang bagus sehingga nilai jual tinggi. Selanjutnya adalah permasalahan sumber daya manusia di bidang pertanian. Sektor pertanian menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja di pedesaan. Hal ini sebenarnya berdampak positif terhadap sektor pertanian karena setidaknya masih ada yang mau menjadi petani, walaupun diikuti berbagai alasan di belakangnya. Yang menjadi permasalahan adalah mayoritas penduduk Indonesia berada di kota besar. Maka dari itu, jika yang mau bekerja di sektor pertanian hanya dari pedesaan saja, maka kita akan kekurangan petani. Nah, penyebab dari masalah ini adalah rendahnya kesempatan kerja di pedesaan. Solusinya, yang pertama adalah memperkuat politik pertanian baik melalui jalur birokrasi, legislatif, pelaku usaha, dalam kurung asosiasi-asosiasi agribisnis, maupun organisasi petani. Nah, yang kedua adalah mempercepat proses transformasi melalui pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan di pedesaan. Masalah yang selanjutnya adalah pendidikan tenaga kerja sektor pertanian masih rendah karena keterbatasan sarana dan biaya. Penyebab dari masalah ini adalah keterbatasan sarana pendidikan dan biaya. Solusinya, meningkatkan pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja pertanian dengan peningkatan program-program pembangunan pertanian melalui pendekatan sekolah lapang atau SL, terutama SL agribisnis berbasis komoditas unggulan. Masalah yang selanjutnya adalah sulitnya regenerasi petani. Mayoritas kaum milenial enggan menjadikan petani sebagai profesi karena masalah kesejahteraan petani dan lain sebagainya. Sedangkan kondisi petani saat ini adalah mayoritas petani Indonesia berusia lanjut. Penyebabnya adalah kesalahan cara pandang generasi muda terhadap sektor pertanian, di mana sektor pertanian dianggap tradisional, kumuh, dan kurang menjanjikan dari segi pendapatan. Solusi dari masalah ini adalah merubah pandangan generasi muda tentang stigma pertanian dengan pembangunan karakter generasi muda yang tangguh dan cinta pertanian melalui program intensif. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Peningkatan kapasitas petani dapat dioptimalkan melalui kegiatan penyuluhan yang berkelanjutan. Kapasitas petani yaitu daya yang dimiliki petani untuk menjalankan usaha tani ideal sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu better farming, better business, friendly environment, and better living. Peranan penyuluhan adalah menjembatani kesenjangan perilaku sasaran dari kondisi sekarang yang masih memprihatinkan menjadi kondisi baru yang lebih baik sesuai harapan. Peranan penyuluhan tersebut dapat berkualitas dan profesional hanya jika tenaga-tenaga penyuluh memiliki kompetensi dan kapasitas yang tinggi. Sekian materi mengenai faktor produksi pertanian sumber daya manusia dari kelompok 2. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.